Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama KFF TV. Gudangnya cerita horor thriller. Jangan skip videonya ya. Aku tumbalkan diri demi anak istri. Penulis cerita, Sultan Diko. Part terakhir, tamat. Selamat menyaksikan. Air mata sudah tidak terbendung lagi. Teriakan histeris Maryam dan Nilam memenuhi kolong jembatan itu. Ujang yang menyaksikan langsung kondisi Marzan, juga tidak kuasa menahan rasa kesedihan yang ia alami. Teman yang sekaligus saudara selama ini menjadi tempat berbagi keluh kesah, kini sudah tiada lagi. Sontak saja warga sekitar yang mendengar tangisan histeris dari Maryam dan Nilam, beramai-ramai datang untuk melihat perihal apa yang sedang terjadi pada keluarga Marzan. Ujang memberi keputusan, ia meminta agar jasad sahabatnya itu dibawa ke rumahnya saja, mengingat kondisi rumah Marzan yang tidak bisa menampung banyaknya warga yang datang. Tangis pun kian pecah. Bahkan warga yang datang melayat ikut menitikkan air mata, tatkala Kosim sang agen togel datang menjenguk dan menceritakan bahwasanya, sebelum meninggal Marzan berpesan. Karena sangat yakin kalau angka yang ia pasang akan keluar. Sebelum berpamitan dari rumah Kosim, Marzan memberikan amanah agar uang hasil dari menang angka tersebut, bisa diantar ke rumahnya. Karena ia beralasan sehabis maghrib akan pergi jauh dan tak akan kembali lagi. Dengan uang itu juga Marzan berharap anak dan istrinya bisa hidup lebih baik lagi, dan pengorbanannya tidak sia-sia. Begitulah kalimat terakhir Marzan pada Kosim. Maryam dan Nilam menangis sejadi-jadinya sambil memeluk tubuh Marzan yang saat ini sudah tidak bernyawa lagi. Orang-orang yang berada di rumah menitikkan air mata haru, begitu besar pengorbanan seorang ayah. Demi anak dan istrinya hidup bahagia, ia korbankan dirinya sendiri. Ujang yang sangat mengetahui, atas dasar apa kematian Marzan, semakin merasa bersalah. Padahal ia sudah berkali-kali mengingatkan temannya itu, agar tidak memasang angka gaib tersebut. Dengan air mata yang berlinang, Maryam menghampiri Ujang. Menurutnya suami Wati itu mengetahui sesuatu tentang kematian Marzan, namun ia tidak berani berterus terang dan memilih untuk merahasiakan semuanya. Katakan, apa yang terjadi sebenarnya, Kang? Tanya Maryam pada Ujang. Sontak saja warga yang berada di rumah itu, merasa keheranan mendengar pertanyaan Maryam pada Ujang. Secara bersamaan seisi ruangan itu menoleh ke arahnya, walau masih dalam kebingungan semua orang menatap Ujang untuk mendengar penjelasan dari suami Wati itu. Semua ini salahku, jawab Ujang dengan nada berat. Wati yang mendengar penuturan suaminya, seketika itu juga menjadi marah. Ia tidak mengerti apa maksud dari ucapan Ujang dengan mengatakan, bahwa semua ini salahnya. Apa maksud ayah bicara begitu? Tanya Wati. Setelah menceritakan semuanya dari awal, akhirnya Ujang menjelaskan tentang mimpi yang sama-sama dialaminya dengan Marzan. Di dalam mimpi itu, kami diajak oleh perempuan tua ke suatu tempat yang sangat ramai. Di sana terdapat rumah yang terbuat dari emas, dan kami diperlihatkan angka 4 digit yang tertera di dinding. Si nenek bilang, bahwa angka-angka tersebut yang akan keluar dalam pengeluaran togel sore ini. Semua orang yang berada di rumah itu, seketika mendekati Ujang dengan pertanyaan yang bergejolak di dalam dada. Lantas, apa yang kalian lakukan di sana? Tanya salah seorang warga. Nenek itu memberikan persyaratan,
jika di antara kami ada yang memasang angka tersebut, maka akan menjadi warga yang abadi di desa itu. Semacam perjanjian, kemudian menjadi pengikutnya. Tanya Wati, pada Ujang suaminya. Aku sudah mengingatkan Marzan agar tidak memasang angka tersebut. Besar kemungkinan kematian Marzan ada hubungannya dengan angka gaib itu. Jelas Ujang. Dari penjelasan itu, warga sekitar mulai tahu bahwasanya Marzan menumbalkan diri sendiri demi kebahagiaan anak dan istrinya. Linangan air mata sudah tidak terbendung lagi. Semua orang yang berada di dalam rumah itu turut menitikkan air mata. Begitu besarnya cinta Marzan terhadap Maryam dan Nilam, sehingga ia rela menjadi pengikut penghuni rumah tua itu. Maryam dan Nilam semakin menangis histeris. Sungguh malang nasibnya, kini sosok yang diandalkan, orang yang membuat mereka kuat dalam menjalankan hidup di dunia fana ini, sekarang telah pergi untuk selamanya. Maryam sangat terpukul atas kepergian suaminya, sampai-sampai ia pingsan tak sadarkan diri. Qasim yang telah mendengar semuanya, kemudian berpamitan. Melihat Maryam dan Nilam sedang berduka cita, sepertinya saat ini bukan waktu yang tepat untuk memberikan uang tersebut. Keesokan harinya, setelah proses pemakaman usai, barulah Qasim si agen togel itu datang lagi. Ia menghampiri Maryam di rumah lamanya yang berada di kolong jembatan. Melihat hal itu, salah satu warga memberitahunya bahwa Maryam dan Nilam untuk sementara ini tinggal di rumah Ujang. Maryam bertambah sedih saat menerima uang hasil pengorbanan suaminya itu. Nasi telah menjadi bubur, Marzan kini telah tiada. Kehidupan harus tetap dijalani, sebesar apapun cobaan yang datang. Sejatinya Maryam tidak ingin menerima uang tersebut, karena menurutnya, hal itu sama dengan memakan daging Marzan. Namun setelah diberi nasihat oleh orang banyak, ia pun menerimanya dan mencoba mengiklankan kepergian suami tercinta. Pengorbanan suaminya tidak boleh disia-siakan, ia harus menghargainya. Kala itu nominalnya 25 juta, cukup untuk membangun rumah dan biaya sekolah Nilam. Maryam pun menyumbangkan separuh dari uang tersebut ke masjid, agar menjadi amal suaminya. Sisanya lagi, ia pergunakan untuk keperluan hidup dan menyekolahkan Nilam sesuai apa yang menjadi keinginan Marzan semasa hidup dulu. Hari-hari terlewatkan dengan begitu cepat, kini Maryam sudah menjadi wanita sepuh. Dengan uang tersebut ia mampu membuat hidupnya menjadi lebih baik lagi. Sedangkan Nilam, kini telah menjadi guru di desa tempat di mana Marzan dilahirkan, dan bersuami dengan pemuda di sana yang juga seprofesi dengannya. Memiliki 2 orang anak, laki-laki dan perempuan, membuat kebahagiaan itu nampak sangat nyata. Semoga cerita ini tidak disalahartikan oleh kita semua dan menjadi pelajaran yang berarti. Sejatinya memang Tuhan telah menggariskan takdir hambanya, ia memberi rezeki dengan cara apapun. Maka dari itu hendaknya kita tetap tawakal, bersyukur atas nikmat yang kita peroleh. Semoga tidak ada lagi Marzan lain yang mengalami nasib yang sama. Terkhusus pembaca setia Bang Diko, mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata dalam kalimat yang saya tulis. Semoga kita sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam mencapai impian. Tamat.